Hai Sobat Cuan, kita tahu ya kalau belakangan ini pasar saham domestik atau indeks harga saham gabungan lagi sepi-sepinya nih. Terutama kalau dibandingkan dengan awal tahun 2021 di mana IHSG melonjak tinggi. Nah, tapi ada satu momen lagi nih yang diperkirakan bakal bikin IHSG semarak lagi atau volume perdagangannya naik. Salah satunya dengan perusahaan pelat merah yang akan meng-IPO atau bercalon untuk menjadi emiten newbie. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sudah mengumumkan akan ada 14 saham emiten BUMN dan anak usahanya yang akan melantai di bursa. Apakah saham-saham emiten ini benar menarik dan layak untuk dikoleksi? Lalu sebenarnya perbedaan antara saham BUMN dan perusahaan-perusahaan lainnya seperti apa sih? Kita ulas dalam episode Cuap-Cuap Cuan kali ini. Sobat Cuan, rencananya ada 14 calon emiten yang tersebar dari beberapa sektor siap IPO dalam beberapa waktu ke depan. Mulai dari klaster energi, minyak dan gas, yaitu anak-anak usaha dari raksasa migas Pertamina. Lalu perusahaan dari klaster industri kesehatan dan klaster jasa keuangan. Serta perusahaan dari klaster jasa telekomunikasi dan media, termasuk di dalamnya anak usaha Telkom, dan perusahaan dari klaster industri mineral dan batu bara. Wah, di klaster ini bahkan ada induk holding Inalum alias Mind ID. Perusahaan BUMN dan anak usahanya memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing yang perlu Sobat Cuan ketahui sebelum mengincarnya sebagai bagian dari portfolio investasi. Kelebihan dari IPO adalah sebagai bagian dari alternatif pendanaan untuk program kerja ekspansifnya. Selain itu, banyak perusahaan blue chips yang memiliki tata kelola yang baik atau good corporate governance. Lihat aja, 3 dari 4 perbankan raksasa di IHSG adalah bank BUMN loh. Adalah Mandiri, ada Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia yang memiliki kinerja yang luar biasa di tataran Asia Pasifik. Nah, ini juga menjadi harapan bagi perusahaan yang ingin melantai di bursa untuk memiliki kekuatan yang serupa. Tapi ada tantangannya juga nih. Sejumlah BUMN kerap diketahui memiliki pengelolaan keuangan yang kurang baik dan menjadi anak mama. Alias, keuangannya dibantu oleh pemerintah melalui suntikan penyertaan modal negara alias PMN. Ada pula pernah terjadi beberapa kali saham IPO yang melantai dan setelah itu langsung anjlok. Dan bahkan hingga kini belum kembali ke posisi awalnya pada saat IPO. Nah, untuk bisa memaksimalkan cuan semaksimal mungkin, Sobat Cuan harus mengetahui 3 unsur penting pada saat menganalisis saham BUMN dan anak usahanya, yaitu narasi, waktu atau timing, dan yang paling penting adalah periode uji tuntas atau due diligence. Yang pertama narasi, atau tema besar yang digembar-gemborkan sebagai rencana mereka untuk menggalang dana di pasar saham. Contohnya, ada perusahaan yang ini mengusung program energi terbarukan dan digitalisasi. Wah, ini kan prospek pasarnya ke depan dianggap bagus dan terus tumbuh. Selanjutnya timing alias waktu yang menentukan apakah pasar dalam keadaan siap untuk menyerap saham yang ditebar oleh perusahaan. Misalnya aja nih, IPO di bulan Juni hingga Juli biasanya dipandang kurang baik oleh pasar mengingat ekspektasi kenaikan inflasi Amerika Serikat yang dapat menarik masyarakat untuk lebih banyak mengoleksi surat utang negara dibanding saham. Kemudian bicara soal periode uji tuntas alias due diligence, ini jadi kesempatan investor membongkar jeroan alias laporan keuangan perusahaan. Fokus cek pada rasio likuiditas, profit, lalu periksa lagi prospek bisnisnya. Buka-buka laporan ini ibarat rajin pangkal cuan. Semakin detail Sobat Cuan bedah kinerjanya, maka bisa kelihatan nilai perusahaan untuk dikoleksi. Jadi gimana Sobat Cuan? Udah siap belum? Udah yakin belum buat beli saham emiten BUMN dan anak usahanya? Pastikan saham yang kalian cari berpotensi untuk cuan melalui capital gains dan juga dividen. Dan jangan lupa untuk selektif. Kayak cari pacar lah. Oh ya Sobat Cuan, selalu pantau website CNBC Indonesia ya untuk dapat informasi terkini dari pasar saham, bisnis, dan ekonomi.
Nantinya kalian juga bisa transaksi saham langsung loh di sini. Dan jangan lupa follow podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Serta follow Instagram cuap_cuan untuk dapat berbagai info menarik mengenai dunia investasi. Gak hanya itu, pantengin program Invest Time setiap hari jam 6 sampai jam 7 sore di CNBC Indonesia TV. Sampai jumpa di episode Cuap-Cuap Cuan lainnya.